Baik, berkaitan dengan rokok. Pemerintah kita ini sebenarnya sudah mengharamkan rokok, tapi masih belum menjalankannya. Karena terbukti dalam hukum negara kita bunuh diri itu haram. Dan pemerintah kita sudah menulis di iklan-iklan rokok, rokok itu membunuhmu. Tapi kok masih dijual? Itu kan yang masih belum dijalankan. Dan kerugian pemerintah jamaah dalam urusan rokok itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. Tapi ada orang-orang yang ambil manfaat dari rokok tersebut. Rumah sakit itu udah capek ngurusin korban-korban rokok. Dan kita tahu dalam Islam sebuah kaidah, dalam sebuah hadis, la darara wa la dirar. Nggak boleh kita membahayakan diri atau membahayakan diri orang lain. Dan kita tahu rokok membunuhmu. Berbahaya buat yang merokok, berbahaya buat yang menghirup asap itu. Kalau dia punya istri, berbahaya sama istrinya. Kesian istri-istri yang punya suami perokok. Kalau dicium sama suaminya bau asbak. Wallahi syamah, asbak. Tapi nggak sadar para perokok itu. Kenapa? Karena dibohongin oleh iklan yang ada. Pernah iklan rokok itu orang ambil batuk-batuk, jamaahnya kurus, rumah sakit, nggak ada. Semua iklannya bohong. Yang loncat di atas tebing, muter-muter gagah, mana ada perokok gagah? Yang ada batuk-batuk. Itu yang gagah-gagah udah berhenti ngerokok. Maka subhanallah jemaah, kita terus dibohong-bohongin seperti itu. Merokok hukumnya haram ya, karena kita tidak boleh merusak diri kita sendiri. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Diri kita ini nikmat dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kita berkata ini kan badan-badan saya, jantung-jantung saya, paru-paru saya, terserah mau saya rusak atau enggak. Ya, terserah saya, enggak. Semua yang Anda rasakan adalah nikmat, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang membunuh diri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Maka kalau ada orang bunuh diri, misalnya dia menusukkan besi ke dalam perutnya, maka dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan siksaan tersebut. Jangan dia berkata ini nyawa saya, terserah saya. Enggak. Itu nyawamu, jasadmu titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rusak. Jangankan dirimu, hartamu saja kau rusak tidak boleh. Betul tidak? Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah, mubadzir adalah temannya syaitan. Kalau ada orang kemudian punya mobil dia bakar, dia ledakkan ya. Ini bahlul atau bukan? Bahlul. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau benda di luar tubuh kita saja tidak boleh kita rusak, apalagi tubuh kita. Dan semua dokter sepakat bahwasanya rokok itu merusak. Tanyakan dokter. Nanti kalau nanti ke rumah sakit lihat dokter, ada 100 mungkin apa? Racun. Meskipun dokternya juga merokok ya. Tapi dia tahu, kalau tanya dokter siapapun apa rokok, dia akan sebutkan ini racunnya, racun. Jadi yang pertama, tidak boleh kita memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri, di antaranya rokok. Maaf, ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan. Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh, haram. Ya, itu sudah panjang, itu pakai mat supaya jelas. Itu matnya mat lazim lagi, gitu. Saya pakai 6 harakah.